gue bertahan hidup 100 hari di Minecraft Medieval Hardcore. Itu sama aja setara dengan 33 jam gameplay. Tapi sebelum gue mulai, gue punya beberapa challenge yang harus gue selesaikan. Pertama, gue harus membangun base castle. Dan selanjutnya, gue bakal memburu 2 hewan legendaris, yaitu naga es dan naga api. Legenda mengatakan, siapapun yang bisa mengalahkan naga akan mendapatkan telur naga, dan ketika naga itu sudah besar, kita akan bisa menungganginya. Ini bakal jadi perjalanan yang seru, jadi pastiin kalian nonton sampai selesai. Dan challenge 100 hari Minecraft Medieval pun dimulai. Hey, hari ke-1, gue spawn di hutan spruce. Dan lihat siapa yang gue temuin. Hey, ada drakon. Mereka lucu banget. Oke, wait ya. Gimana cara ngasih makanan ke mereka? Oh, cuma tinggal di drop. Tapi gue gak punya waktu buat ngerawat rakun, karena gue harus ingat misi gue adalah memburu naga. Jadi gue pun melanjutkan perjalanan gue. Dan kemudian gue pun menemukan bangunan ini. Itu kastil kah? Di kastil itu terdapat beberapa armor, seperti iron armor ataupun gold armor yang bisa gue ambil. Tapi ada beberapa penjaga yang harus gue kalahkan terlebih dahulu. Jadi gue pun membuat strategi. Ayo sini lo, maju lo pikir gue takut? Setelah mengalahkan penjaga yang ada di bawah, gue pun pergi naik ke atas dan melawan pasukan sisanya. Gue punya shield, lu gak bakal bisa ngenain gue. Iya. Haiya. Setelah kemenangan pertama gue pun mengambil beberapa armor yang ada, dan gue juga mendapatkan beberapa loot. Di hari selanjutnya, tidak jauh dari kastil, gue menemukan chest ini. Jackpot. Di dalam chest itu, gue nemuin loot bag ini yang fungsinya mirip kayak shulker box. Dan gue juga nemuin senjata legendaris Ice One ini. Oke, coba kita tes ya. Di malam harinya, gue pergi mining untuk mencari beberapa iron. Saat gue mining, tiba-tiba muncul makhluk ini. Oh sorry, gue gak sengaja. Oh, dia ngejual item 2 apel buat 2 emerald. Oke, pertukaran yang lumayan adil. Karena gue kira goblin ini terjebak di bawah tanah, jadi gue pun ngegali jalan keluar buat dia. Oke, sampai jumpa lagi. Kemudian gue pun melanjutkan perjalanan gue lagi. Dan tiba-tiba gue dihalau oleh beberapa kesatria yang menggunakan panah. Untungnya gue punya shield, dan dengan gampang gue mengalahkan mereka semua. Kayaknya ada sesuatu di sana. Gue pun menghampiri bangunan itu dan yes, ada chest. Nice, ada pickaxe. Kok nggak bisa? Tapi seenggaknya gue ngedapetin emerald armor ini yang memberi gue tambahan 19 armor. Kemudian gue pun melanjutkan lagi perjalanan gue, dan gue pun tiba di biome yang belum pernah gue temui sebelumnya. Semuanya kelihatan aneh di sini. Oke, sapi nggak drop daging. Kemudian gue pun berjalan lagi dan menjumpai penduduk lokal. Halo, misi bang. What the fuck? Saat malam tiba, suasana biome ini pun menjadi semakin aneh. Semakin banyak musuh yang spawn dan muncul asap. Dan gue bilang ke diri gue, nope, gue bakal pergi aja dari sini. Oke, bikin kapal. Anjir, kapalnya keren. Gue pun pergi menjauh dari tempat itu. Kemudian gue pun mengarungi lautan yang luas. Tapi laut bukanlah tempat yang aman di mod medieval ini. Aduh, apaan tuh? Apakah itu naga? Gue pun menengok lagi, dan gue sadar kalau itu bukan naga, tapi itu adalah sea serpent. Jadi gue pun mendayung secepat yang gue bisa pergi menjauh dari sea serpent itu. Matahari di hari keempat pun mulai terbit, tapi sampai hari keempat ini gue belum punya tempat tinggal. Sampai akhirnya gue menemukan sebuah village. Akhirnya ada village. Gue mendapatkan beberapa loot seperti makanan, kasur, dan beberapa item lagi, serta membuat shield ini. Oke, nice. Setelah berkeliling, gue menyadari kalau sepertinya village ini adalah village kosong. Dan gue melihat makhluk besar ini. Apakah dia hidup? Sepertinya dia sedang tertidur. Karena gue gak mau mengganggu dia, dan udah gak ada lagi yang mau gue loot di village ini. Jadi gue pun melanjutkan lagi perjalanan gue. Di hari kelima, gue pun sampai di jungle biomes. Akhirnya biome normal yang terlihat aman dan damai. Hey, ada burung. Wait, kenapa terbangnya mundur? Oh shit. Ya, ternyata itu bukanlah burung yang friendly. Dan dia pun terus-menerus menembakkan bulunya yang tajam terus-terusan ke arah gue. Sini lo. Lo ngebawa teman lagi. Aduh. Makan. Oke, satu mati. Sini lu, jangan lari. Tapi burung itu pun kabur. Jadi gue pun sekalian ikut kabur. Gue pun terus menelusuri hutan yang lebih dalam. Dan akhirnya gue pun menemukan target buruan gue. Pelan-pelan, dia lagi tidur. Ada chest di sana. Oke, pelan-pelan, jangan sampai bangun. No. Gue pun menyelam ke bawah air untuk menghindari serangan naga itu. Oke, naik kapal. Cabut. Naga itu pun terus ngejar gue dan menembakkan bola listrik dari mulutnya. Yang berarti itu adalah naga listrik yang bukan merupakan target buruan gue. Tapi gue pun tetap lari karena belum punya senjata yang kuat untuk mengalahkan naga itu. Akhirnya dia udah ngejar lagi. Dan akhirnya sekarang gue aman. Tapi tidak untuk waktu yang lama.
Aduh anjir lah, burung-burung itu lagi. Buset, gue bisa dikejar sampai sini. Oke, buat sekarang gue udah mutusin kalau gue gak bakal lari lagi. Jadi gue pun akan melawan. Jadi gue pun turun dari kapal dan melawan burung-burung itu. Ini lu maju auto. Sahabat dijangkau. Gue dikeroyak. Aduh, ngapain sih? Blok pakai shield. Oke, udah nggak ada jalan lagi. Ini dia jalan satu-satunya. Ayo cepet. Oke, ini adalah sisa darah yang paling sedikit yang gue alami sejauh ini. Jadi gue harus lebih berhati-hati lagi. Satu kesalahan aja, selesai. Hey, hari ke-6, gue pernah menemukan bangunan. Dan gue kasih tahu kalian kalau bangunan ini berisi loot yang sangat berguna untuk menamatkan misi gue nantinya. Oke, kita lihat apa yang kita dapat. Oh, Truth Seeker. Oke, 15 damage. Bakal sakit banget sih ini. Dan ya, setelah itu di hari ke-6 ini juga gue berpetualang lagi untuk mengarungi samudera yang luas dengan harapan menemukan tempat untuk membangun base castle gue sendiri. Ada Ocean Monument di sana. Gue pun melanjutkan lagi mendayung dan menemukan satu Ocean Monument lagi. Tadi perasaan gue baru nemu di sana. Ya, gue bakal ngambil jalan muter aja. Gue pun terus mengarungi samudera ini sampai akhirnya di hari ke-8. Bukan Cyclops itu, tapi sarang naga es. Naga es memiliki kebiasaan tidur di sarangnya di malam hari serta mencari ikan di laut di pagi harinya. Jadi mungkin gue bakal nunggu sampai pagi dan nungguin dia pergi. Itu dia. Ya nice, dia udah pergi. Sekarang kesempatan gue. Jadi selagi naga itu pergi, gue pun memanfaatkan kesempatan ini buat ngeliat sarangnya. Nice, ada beberapa silver ore. Dan gue juga menemukan helm ini. Karena ini udah hari ke-9, jadi gue pun memutuskan untuk membuat base castle gue di sini. Oke, jadi sarang naga di sana. Dan karena gue mau mengamati naganya, jadi gue bakal bikin base-nya di sini. Pertama, gue bakal ngeratin tanahnya dulu. Dimulai dari sini. Oke, tinggal dikit lagi. Dan akhirnya setelah 3 hari tanahnya udah rata. Sekarang gue butuh batu buat bikin kastilnya. Jadi di hari ke-12 gue pun mining batu sekalian bikin basement buat jaga-jaga kalau misalnya gue diserang sama naga. Kemudian di hari ke-13 gue pun ngebangun pagar terlebih dahulu untuk melindungi base gue dari mob-mob yang tidak diinginkan. Di hari ke-14 sampai 15 gue membuat beberapa farm yang bakal jadi sumber makanan gue. Tapi di hari ke-16 hal yang tidak terduga terjadi. Suara apa itu? Gue pun muter-muter di basement gue, mikirin cara buat kabur dari naga itu. Tapi gue sadar kalau ini adalah saat yang tepat. Gue gak boleh melewatkan peluang ini. Jadi gue bakal melawan naganya. Jadi gue pun meminum Strange Potion. Dan dengan berani, gue pergi keluar untuk menghadapi naga itu. Nice, kenal lu sama panah gue? Oke, kena satu lagi. Naga itu pun terus menyemburkan napas dingin dari mulutnya dan terus menghancurkan base gue. Tapi gue gak bakal tinggal diam dan akan melawannya. Loh, kemana naganya? Naga itu pun pergi dan menghilang dalam kabut. Lihat, apa yang udah dia lakukan terhadap base gue. Semuanya hancur. Base yang udah gue bangun selama 7 hari lenyap dalam sesaat. Jadi gue pun mengumpulkan beberapa item yang tersisa. Dan besoknya gue bakal pergi mencari tempat baru untuk tinggal. Karena gue sadar ini bukanlah lagi tempat yang aman untuk membangun base. Oke, ini adalah hari ke-17. Dan di pagi harinya, gue pun meninggalkan base yang sudah jadi reruntuhan ini. Tidak jauh dari sana, gue pun menemukan kastil kedua. Oke, mungkin ini bisa jadi rumah baru gue. Lu gak bakal bisa kesini. Siapa itu yang mana? Sini lu Bayuan. Gue pun mulai masuk kastil itu dan mengambil loot. Cuma sendiri lu ya? Iya. Halo, siapa yang ada di atas sini? Oke, blok dulu. One hit lagi. Nice.